semua, bertemu lagi dengan saya Vita Dwi Sakundiana. Nah, aku berdoa teman-teman semua seperti biasa semoga kalian senantiasa diberikan keberkahan, penuh dengan sukacita dan tentunya tetap masih belajar mempersiapkan kelulusan untuk seleksi administrasi. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Kenalkan, aku Vita Dwi Sakundiana, merupakan awardee LPDP tahun 2019 yang intake di tahun 2020 di bulan Agustus. Jadi teman-teman semua, hari ini aku akan berbagi mengenai tips lolos seleksi administrasi LPDP tahun 2020. Nah, sebelum itu aku minta untuk teman-teman yang baru bergabung maupun teman-teman yang belum melihat video aku yang pertama, silahkan kalian untuk melihat dulu ya. Aku akan tag di atas ini. Silahkan teman-teman melihat dulu karena di sana akan ada penyampaian atau bahasan mengenai LPDP itu apa, kemudian fasilitas yang diberikan itu apa aja, dan lain sebagainya sampai dengan gelombang pendaftarannya. Karena di video kali ini atau konten kali ini saya akan hanya membahas mengenai tips lolos administrasi. Jadi ini sudah masuk ke tips lolos. Jadi saya nggak akan membahas lagi LPDP itu apa, prosedurnya seperti apa, kemudian besaran biaya yang diberikan LPDP, serta untuk gelombang dan lain-lainnya. Karena sudah saya sampaikan di konten yang pertama ya. Teman-teman, untuk seleksi LPDP atau pendaftaran LPDP memang diawali dengan seleksi administrasi. Jadi di sini nanti teman-teman akan harus mengupload kemudian mengisi berbagai macam syarat yang harus dilampirkan. Nah, untuk syarat-syaratnya nanti aku akan sampaikan di video yang berbeda. Nah, jadi teman-teman banyak yang menanyakan nih mengenai kira-kira seleksi beasiswa LPDP ini sulit nggak sih atau rumit nggak sih? Kebanyakan seperti itu karena memang persyaratan untuk berkasnya sendiri banyak ya. Nah, di sini saya tidak akan mengatakan untuk pendaftaran ataupun seleksi dari beasiswa LPDP sulit. Kenapa ya? Lumrahnya untuk semua beasiswa yang pernah saya lalui atau lolos seleksi ya memang sama karena kita kan dibiayai oleh lembaga itu, instansi itu, dan untuk otomatis untuk sumbernya kan berbeda-beda. Nah, di sini ya namanya bentuk beasiswa ya sama halnya kita harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Makanya kenapa di sini saya mengatakan bahwa seleksi beasiswa LPDP ini termasuk beasiswa yang sangat menantang untuk dicoba. Memang untuk pendaftaran sendiri ini kan peminatnya sangat banyak sekali teman-teman. Bahkan tahun 2019 untuk gelombang pertama pada saat itu saya sampai 3.500 pendaftar. Nah, bayangkan dengan kemudian berkas yang sangat banyak dan bervariasi juga jalurnya. Jadi intinya kita hanya bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi kita nggak pernah bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Karena LPDP ini kuotanya banyak. Hanya saja apakah kita ini sesuai atau cocok dengan kriteria sebagai penerima beasiswa LPDP. Dan langsung aja teman-teman, di sini aku akan membongkar semua hal yang pernah saya lakukan. Jadi ini adalah pengalaman aku sendiri, mengingat dahulu itu aku merupakan mahasiswa tercepat terbaik. Jadi sama sekali memang untuk beasiswa LPDP pun dari kakak tingkat saya pun saya tidak paham siapa aja yang menerima itu. Jadi otomatis saya mengusahakan untuk lolos seleksi LPDP ini mulai dari nol. Saya cari tahu sendiri, informasi semuanya saya kumpulkan sendiri. Nah, di sini karena memang saya ingin berbagi juga biar teman-teman semua mendapatkan beasiswa LPDP, jadi aku akan membongkarnya satu persatu ya. Tips yang pertama nih teman-teman, jadi teman-teman harus punya tabungan. Ingat, teman-teman harus punya tabungan. Kenapa? Karena biaya itu bisa teman-teman gunakan nantinya untuk kebutuhan misalnya sebagai transportasi untuk pergi mencari surat rekomendasi, kemudian bisa kalian gunakan untuk misalnya les privat, kan karena kita harus memiliki sertifikat bahasa ya, ini TOEFL ITP ataupun juga IELTS. Selain itu juga biaya untuk kebutuhan misalnya teman-teman harus tes kesehatan, tes TBC jika kalian tujuannya ke univ luar negeri, dan juga untuk kebutuhan lain-lainnya. Kemudian tips yang kedua ini adalah meriset lembaga beasiswa yang kamu tuju. Kalau tujuan kalian memang ingin mendaftar ke beasiswa LPDP, otomatis teman-teman harus tahu kira-kira apakah jurusan yang teman-teman ambil ini memang diperbolehkan atau memang diizinkan oleh pihak LPDP, karena memang ada kampus-kampus tertentu dan juga jurusan-jurusan tertentu yang tidak termasuk dalam
pembiayaan dari beasiswa LPDP itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalian juga harus meriset lagi untuk univ tujuannya. Apakah memang univ tujuan kalian itu benar-benar ada jurusan yang kalian inginkan ataupun tidak. Karena kalau misalnya teman-teman mendaftar beasiswa LPDP kemudian ternyata memang nggak ada jurusan yang kalian mau, ya otomatis teman-teman akan kebingungan di sini. Jadi sebelum panjang sekali perjalanan kalian, yang lebih utama adalah meriset univ tujuan dan juga beasiswa LPDP apakah mereka mengakomodir mengenai jurusan kalian. Yang ketiga, teman-teman harus mencari informasi dan juga relasi. Nah, di sini aku maksudkan teman-teman mulai mencari informasi di YouTube kah, pengalaman para awardee, kemudian atau tulisan mereka yang banyak sekali di-share oleh para awardee yang sudah menerima beasiswa. Nah, dari situ teman-teman bisa mencatat semua poin-poin penting yang mereka share atau mereka bagikan. Nah, kalian kumpulkan semuanya pengalaman dari mereka, catat poin pentingnya semua walaupun dari berbagai website ataupun YouTube yang berbeda. Nah, otomatis setelah kalian sudah mengumpulkan list itu, jangan lupa teman-teman juga harus bergabung dengan teman-teman awardee LPDP ataupun pejuang dari awardee LPDP. Teman-teman, aku akan bagikan link Telegram pejuang LPDP tahun 2020. Kalian bisa ceknya di sini dan juga lihat di description box ya. Kenapa aku sarankan teman-teman untuk tergabung dengan teman-teman pejuang? Karena biasanya kalau kita berjuang sendirian itu kan berat. Jadi teman-teman ketika mempersiapkan berkas dan lain-lainnya, misalnya sedang kebingungan dan ingin bertanya, kalian bisa menanyakannya di grup tersebut. Dan juga biasanya grup-grup tersebut akan melakukan semacam pembahasan, entah untuk soal-soal maupun pembahasan mengenai kira-kira berkas mana yang paling susah ditemui atau kendala-kendala apa yang bisa saling membantu lah, itu istilahnya seperti itu. Jadi silahkan teman-teman bergabung dengan grup tersebut. Selain itu, tidak lupa teman-teman juga harus komunikatif dengan para awardee, misalnya dari kakak tingkat, dari saudara misalnya, atau dari teman-teman sekitarnya. Kalian bisa menanyakan, gak usah gengsi, jangan malu, kalian tanyakan aja kira-kira tipsnya apa untuk bisa lolos seleksi LPDP. Karena kalau kita nggak mau bertanya, otomatis kita akan susah sendiri ya. Tips yang keempat, ini penting banget buat kalian. Jadi teman-teman, aku sarankan kalian untuk mulai dari sekarang cek informasi atau pedoman dari seleksi LPDP tahun 2019. Kenapa? Karena teman-teman bisa melihat kira-kira teknisnya seleksi seperti apa, kemudian persyaratannya apa aja, jalurnya apa aja, dan lain-lainnya. Nah, dari situ teman-teman bisa segera menyesuaikan diri untuk cepat-cepat mempersiapkan berkas yang kira-kira bisa dicicil. Karena guys, kalian harus tahu bahwa mempersiapkan berkas LPDP dengan jangka waktu sebulan itu nggak mungkin. Ya mungkin, tapi mepet banget, susah untuk dipercaya guys. Jadi silahkan teman-teman untuk mempersiapkannya jauh-jauh hari, mumpung sekarang beasiswa LPDP belum dibuka karena sedang pandemi COVID-19. Ya semoga segera dibuka dengan keadaan teman-teman sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk juga berkasnya. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu kalau pendaftaran LPDP setiap tahunnya itu kan berubah. Jadi teman-teman harus segera menyesuaikan diri jika sudah terbit yang namanya pedoman pendaftaran atau seleksi baru tahun 2020. Tips yang kelima, teman-teman, aku harap karena kita sedang musim pandemi, jadi kita memang diharapkan di rumah aja, nggak ada yang bisa atau boleh keluar rumah tanpa menggunakan masker kan sekarang, dan juga sedang musim PSBB. Jadi aku sarankan teman-teman, karena memang benar-benar LPDP masih ditunda. Sebenarnya kan pembukaannya di bulan Maret, tetapi karena ada pandemi jadi diundur sampai dengan COVID-19 ini usai. Nah, silakan waktu luang teman-teman gunakan untuk belajar yang namanya TOEFL ITP ataupun juga IELTS untuk mempersiapkan tes resminya. Karena teman-teman, tes resmi TOEFL ITP itu 550. Kan sayang banget teman-teman kalau misalnya kita nggak mempersiapkan bahasa Inggris kita. Kemudian untuk tes IELTS-nya sendiri harus 2.900.000. Bayangkan uang segitu banyak, kalau kita gagal bagaimana? Nah, makanya silahkan untuk mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris kalian di saat COVID-19 ini masih ada.
Dan jangan lupa aku akan share juga untuk TOEFL ITB dan juga IELTS. Kalian bisa daftar di LT Jogja, kemudian bisa di Silas UI, P2B UGM, USD atau Universitas Sanata Dharma, serta tempat-tempat lainnya yang di bawah naungan ITS. Tips yang keenam, teman-teman aku bocorin beneran ya, ini beneran. Silahkan teman-teman mempersiapkan berkas scan dari sertifikat kejuaraan, pelatihan, workshop, seminar, ataupun lain-lainnya, misalnya publikasi ilmiah kalian selama S1. Kenapa? Karena semua berkas itu akan diminta LPDP dengan cara mengisi borang ataupun akun pendaftaran. Dan itu banyak sekali teman-teman, kalian bisa mempersiapkannya dari sekarang supaya teman-teman bisa lebih cepat untuk melakukan submit pendaftaran ketika nanti sudah dibuka. Nah misalnya nih ada berkas teman-temannya yang hilang atau ketelisut atau lah kemana lah, teman-teman bisa mempersiapkannya dari sekarang, mencoba cari lagi jadi tidak mepet waktunya. Dan teman-teman bisa mempersiapkan diri kalau memang untuk sertifikat kalian masih minim, jadi ada kesempatan teman-teman untuk memperbanyak atau menghiasi CV kalian dengan mengikuti banyak sekali pelatihan, kegiatan organisasi dan lain-lainnya yang mungkin akan dilaksanakan secara online seperti itu ya. Tips yang ketujuh, teman-teman silahkan melakukan persiapan akhir atau menyesuaikan diri dengan pedoman akhir atau pedoman resmi yang sudah dikeluarkan tahun 2020. Nah, kalian sekali lagi ini kalian perlu mantengin terus website dari LPDP karena sewaktu-waktu akan dibuka kan, kalian tidak tahu itu kapan. Nah, silahkan untuk mempersiapkan ini. Kalau sudah dikeluarkan, kalian segera melakukan penyesuaian. Dan aku ucapkan selamat untuk teman-teman jika beberapa tips aku sebelumnya sudah kalian lakukan. Berarti di sini teman-teman sudah mencuri start yang sangat bagus untuk mendaftar LPDP lebih awal, karena teman-teman harus melakukan nantinya submit beasiswa LPDP di masa seleksi administrasi ini paling lambat adalah H-4. Karena teman-teman kalau kalian mengupload semua berkas dan menyelesaikan semuanya di waktu H-1, server dari LPDP akan down. Makanya kenapa aku sarankan teman-teman harus upload semua berkas dan memastikan semuanya sudah benar di H-4. Jadi teman-teman, sekian dulu informasi mengenai tips praseleksi administrasi beasiswa LPDP. Nah, jika kalian menunggu informasi aku selanjutnya mengenai persyaratan yang wajib harus dilampirkan dan menunggu pembahasan aku, tunggu untuk next video selanjutnya. Dan jangan lupa jika teman-teman merasa konten aku bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dan ini ke teman-teman kamu lainnya agar manfaatnya semakin meluas dan banyak dari teman-teman yang terbantu untuk melakukan persiapan administrasi LPDP. Sekian dulu teman-teman, sampai jumpa.